Pemirsa, kita bahas lebih dalam terkait dengan safari politik Jokowi di Lampung ini bersama dengan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, dan Freddy Alex Dabadik, Sekjen Projo. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Nisrina, Pak Freddy, selamat sore. Baik. Oke, saya mau ke Mas Ujang terlebih dahulu. Mas Ujang, safari politik oleh politisi ini memang sudah biasa ya, tapi momennya menjadi menarik karena kondisi politik nasional yang mulai menghangat 3 tahun menjelang tahunnya pesta demokrasi. Apa kemudian yang bisa Anda cermati dari dimulainya safari politik Jokowi ini, Mas Ujang? Ya, semua partai politik termasuk tokoh-tokoh sudah ancang-ancang ya, siap-siap pasang kuda-kuda untuk turun ke lapangan. Kita tahu sebelum Pak Jokowi itu Pak AHY, salah seorang menteri ya, Menko di kabinet Pak Prabowo juga sudah izin ke Presiden untuk sering turun ke lapangan. Artinya sudah mulai menghangat, sudah mulai siap-siap, sudah mulai melakukan katakanlah pergerakan-pergerakan untuk bisa merebut hati rakyat. Oleh karena itu ya saya tidak aneh dan tidak heran kalau nanti ya semakin banyak tokoh lagi, semakin banyak katakanlah petinggi-petinggi lagi ya, baik yang ketua umum partai maupun bukan akan sering turun karena memang pemilu itu tidak akan lama lagi walaupun tadi ya kurang lebih 3 tahun lagi gitu, tetapi sejak dini sudah akan dilakukan katakanlah cara-cara pendekatan kepada publik atau kepada masyarakat, dan itu bagian daripada tadi persiapan pemilu 2029. Kita tahu juga Pak Jokowi ini kan ya katakanlah pemilik PSI lah ya, suka tidak suka, senang tidak senang. Saya melihatnya seperti itu gitu, karena bagaimanapun ketua umumnya kan putranya, dan kita tahu bahwa Pak Jokowi punya katakanlah tanda kutip beban untuk membesarkan PSI di 2029, karena bagaimanapun kalau saya lihat PSI ini salah satu menjadi penting karena akan menjadi masa depan kendaraan politik bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Dan kita tahu persis juga Pak Jokowi itu kan bukan pemilik partai lain, tidak punya saham di partai yang lain. Walaupun dulu misalkan Pak Jokowi di PDIP, tapi kan sahamnya bukan milik Pak Jokowi, PDIP milik Ibu Megawati. Oleh karena itu Pak Jokowi tahu persis membuat partai, ya katakanlah PSI yang diketuai oleh anaknya, dan saat ini ya harus dibesarkan. Harus terus disosialisasikan agar betul-betul ketika 2029 sudah ready, sudah siap untuk katakanlah bertarung. Baik, oke. Kalau dari Mas Freddy sendiri, Projo melihat dengan adanya safari politik Jokowi ke Lampung ini, apa kemudian, apakah ini bagian dari konsolidasi politik atau ini murni agenda silaturahmi? Projo melihatnya seperti apa? Mas Freddy, kami belum bisa mendengar suara dari Anda? Iya, terima kasih. Baik. Seperti yang sudah sering disampaikan Pak Jokowi, dan tentunya kami juga para pendukung termasuk dari PSI, memang agenda Pak Jokowi ini adalah menerima undangan, mendatangin undangan, termasuk dari PSI dan relawan-relawannya. Ya. Memang kalau kita nafikan bahwa ini bukan merupakan politik, faktanya adalah beliau menghadiri agenda PSI ya, rakorda yang dilakukan oleh teman-teman PSI. Tentunya itu juga merupakan konsolidasi politik, tapi sekali lagi itu adalah undangan yang datang kepada Pak Jokowi, termasuk di dalam 3 hari ini seperti yang disampaikan tadi. Memang kami juga para relawan ada agenda di situ, di rundown itu ada ya, silaturahmi dengan Bapak, ketemu, nanti besok ada agenda itu, kemudian dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat adat setempat juga ada. Jadi semua dirangkaikan menjadi satu kesatuan ya, tapi sekali lagi tidak menafikan bahwa ini termasuk konsolidasi politik. Ya, tentunya bisa saja akan berbuah misalnya nanti di 2029. Itu tidak perlu kita nafikan, tetapi
sekali lagi itu adalah Pak Jokowi menghadiri undangan-undangan. Jadi semua baik relawan, partai politik, tokoh masyarakat, masyarakat adat, di dalam 3 hari ini disatukan untuk supaya Pak Jokowi ikut menghadiri agenda-agenda tersebut. Demikian, Mbak. Baik, saya mau kembali ke Mas Ujang. Seperti yang tadi Anda sampaikan, bahwasannya dengan dimulainya safari politik oleh Jokowi ke Lampung, ini berupaya untuk mendorong PSI menjadi mesin politik yang lebih besar. Anda melihatnya seberapa kuat sebetulnya pengaruh Jokowi saat ini untuk elektabilitas PSI, sehingga ia perlu untuk turun gunung menemui relawan dan juga kader PSI? Ya, Pak Jokowi masih tetap kuat ya, masih punya kekuatan politik sebagai katakanlah personal. Karena ya 2 periode menjabat, tentu pernah menjadi orang kuat ya, walaupun sekarang atau saat ini menjadi warga negara Indonesia biasa, tetapi kekuatannya tetap ada. Oleh karena itu itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh PSI untuk apa ya, untuk mendongkrak. Kita tahu ya, ketika 10 tahun menjabat itu, tentu Pak Jokowi sudah menanam banyak jasa ya kepada banyak kalangan, baik di pusat dan di daerah. Oleh karena itu tadi masih kuat gitu dalam konteks untuk mendapatkan katakanlah dukungan dari publik itu. Dan di saat yang sama kita tahu pula PSI adalah diketuai oleh putranya ya Mas Kaisang. Ya disitulah sebenarnya sangat sederhana kita membacanya, bahwa yaitu negara demokrasi, silakan saja, boleh-boleh saja. Yang penting mah bagaimana ke depan persaingan itu bisa dilakukan dengan sehat, kan begitu. Dan dalam konteks kekuatan itu pula, saya melihatnya bahwa ya tadi ketika turun itu kan membutuhkan figur, membutuhkan sosok gitu ya. Dan Pak Jokowi dibutuhkan oleh PSI untuk katakanlah membesarkan PSI. Ya walaupun misalkan teman-teman PSI masih malu-malu gitu ya, mengakui Pak Jokowi katakan tanda kutip ketua Dewan Pembina atau sebagainya gitu kan sudah sempat dibahas tuh di banyak media bahwa nanti Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina dan sebagainya. Tetapi ya kita tahu bahwa menurut hemat saya bahwa Pak Jokowi dengan PSI adalah satu kesatuan gitu. Ketika Mas Kaisang menjadi ketua umum pun itu kan dukungan kuat dari Pak Jokowi gitu. Tanpa Pak Jokowi juga sulit untuk bisa ketua umum. Kalau menurut hemat saya begitu. Dan dalam konteks itu pula saya melihat tadi, karena Pak Jokowi masih punya kekuatan, ya maka PSI membutuhkan untuk bersinergi bersama gitu. Untuk tadi ya sejak dini, sejak awal, untuk bisa mensosialisasikan PSI ya keliling-keliling Indonesia begitu. Baik, jadi Mas Ujang, sebetulnya apa yang menjadi kepentingan politik di balik penguatan PSI ini? Apakah artinya Jokowi ingin mendukung Gibran untuk maju di 2029 kah, atau seperti apa? Atau maksud saya Kaisang begitu, Mas Ujang? Ya banyak variabel ya. Kalau kita lihat teori politik ya, atau teori partai politik itu kan dibentuk untuk katakanlah mengikuti pemilu dan untuk mendapatkan kekuasaan lah, secara sederhana kan begitu. Ya oleh karena itu ya apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan seandainya tokoh-tokoh lain turun pun gitu ya, itu bagian daripada untuk ya tadi bagaimana mempersiapkan diri ya secara baik-baik mendekati rakyat untuk tadi mengikuti pemilu dan untuk merebut kekuasaan dengan cara-cara yang sah ya, dengan cara-cara yang dijamin oleh konstitusi. Kan itu. Jadi semua pihak, semua anak bangsa ya, termasuk Pak Jokowi, termasuk kita semua pun kalau seandainya aktif di partai politik, ya adalah tadi bagaimana partai itu bisa ikut pemilu, lalu juga mendapatkan katakanlah kemenangan, dan dari kemenangan itu kan mendapatkan kekuasaan. Kan itu. Jadi tidak aneh juga misalkan tadi ada spill terkait dengan bagaimana mendorong Mas Gibran, lalu misalkan juga nanti mendorong Mas Kaisang di tempat lain atau sebagainya, atau mendorong katakanlah ya orang-orang dekatnya Pak Jokowi di PSI. Ya itu hal yang biasa dalam konteks politik, karena memang partai politik didirikan, ya dibesarkan untuk merebut kekuasaan secara sah. Jadi ya hal yang lumrah dalam konteks itu, dalam konteks demokrasi begitu. Baik, oke Mas Freddy,
Apakah kemudian ada arahan khusus dari Pak Jokowi kepada relawan Projo dalam menghadapi dinamika politik saat ini, Mas Freddy? Mas Freddy, bisa dibuka dulu audionya? Ya, sampai hari ini Pak Jokowi masih meminta kami, mengarahkan kami para pendukung dan relawannya untuk mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran, ya. Ikut mensukseskan seluruh program-program Prabowo Gibran, ya tentunya juga yang namanya mengawal, menerima masukan dan memberikan kritikan ke dalam, ya itu. Kemudian yang paling penting adalah hari ini, ya kami memahami politik modern yang katakanlah yang kami pahami dan yang sedang dijalankan oleh Pak Jokowi adalah, dan ini dari dulu adalah kuncinya Pak Jokowi adalah politik itu yang kita pahami kedekatan emosional dengan masyarakat, kedekatan emosional dengan grassroots, garis rumput. Inilah yang terus dijaga dan terus dibangun oleh Pak Jokowi, sehingga pada waktunya apakah itu nanti di pemilu 2029 ataupun pemilu kapanpun itu, ya tentu itu akan mempunyai kekuatan politik yang bisa kapan saja bisa kapan saja digerakkan untuk kepentingan yang seperti disampaikan tadi Kang Ujang, ya untuk mendukung sesuatu kah, ya untuk membesarkan partai kalau dalam hal ini PSI kah. Jadi bukan konteksnya bukan langsung politik elektoral ya, tetapi kedekatan emosional yang terus dibangun dan dijaga seperti itu. Belum ada di sini kita deklarasi bahwa misalnya Gibran di 2029 atau mendukung calon tertentu, belum ada seperti itu. Tetapi dalam konteks adalah politik modern menjaga kedekatan emosional dengan masyarakat. Demikian. Baik, kalau begitu kami rasa cukup. Terima kasih atas penjelasannya Freddy Alex Damanik Sekjen Projo dan juga Ujang Komarudin Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas.